Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WZ Info kami. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda pengaturan keamanan dan privasi terbaik untuk Oppo Find X9 dan X9 Pro Anda. Jadi, pertama, kita ingin masuk ke pengaturan. Sekarang, di pengaturan ini, kita perlu gulir ke bawah ke bagian keamanan dan privasi. Dan setelah kita klik, kita hanya perlu melanjutkan. Dan kita perlu gulir sedikit ke bawah sampai kita melihat fitur khusus. Sekarang di fitur khusus ini, yang pertama adalah kunci aplikasi. Jadi ini adalah pengaturan privasi yang sangat bagus. Sekarang kita hanya perlu klik di sini, dan seperti yang kalian lihat, kita bisa menggunakan kata sandi privasi untuk mengakses aplikasi yang dikunci. Tapi kita harus mengaturnya terlebih dahulu, jadi mari kita klik pengaturan. Dan di sini kita perlu mengatur kata sandi privasi. Jadi, kita bisa menggunakan berbagai jenis kata sandi, seperti pola 4, 6, 4 hingga 16 digit, atau alfanumerik. Itu sepenuhnya terserah kita, dan saya selalu memilih 6 digit, karena jauh lebih sulit ditebak daripada 4 digit. Dan di sini, yang perlu kamu lakukan hanyalah membuat kata sandi yang bagus, bukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kata sandi ini terlalu umum. Lalu, kamu harus memasukkannya kembali dan membuat kata sandi yang tidak akan bisa ditebak oleh siapapun. Jadi, saya akan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya mudah saya ingat. Dan sekarang di sini kita memiliki pengaturan keamanan, sehingga kita dapat menautkan akun, menambahkan email pemulihan, atau mengatur pertanyaan. Jadi, pertanyaannya bisa berupa misalnya nama mantan guru, nama ayah, dan nama ibu. Jadi, kita juga bisa membuat pertanyaan khusus, tetapi saya akan memilih restoran favorit di sini. Sebagai contoh, saya akan memasukkan KFC, lalu klik selesai. Dan inilah pengunci aplikasi. Sekarang saya ingin mengunci misalnya Google Play Store, dan mari kita lihat apakah sudah terkunci. Jadi, mari kita buka. Dan kita perlu memasukkan kata sandi privasi untuk mengaksesnya. Sekarang setelah saya memasukkannya, seperti yang kalian lihat, kita akan masuk ke Play Store. Jadi begitulah cara kita bisa menggunakan pengunci aplikasi dengan mudah. Ini sangat sederhana. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan kata sandi privasi untuk mengakses aplikasi yang terkunci, dan di sini pilih aplikasi yang ingin Anda kunci. Sekarang mari kita tinggalkan pengunci aplikasi dan pergi ke sembunyikan aplikasi. Di sini, kalian bisa menyembunyikan aplikasi demi keamanan dan privasi kalian. Dan di sini, kita bisa klik mulai. Sekarang, kita bisa memilih kode akses, atau kita bisa memilih folder layar utama. Tapi saya akan menggunakan kode akses di pengaturan. Mari kita klik pengaturan di sini, dan tambahkan serta atur kode akses. Jadi, misalnya, saya akan menggunakan yang ini saja. Dan sekarang semuanya ada siap. Jadi kita bisa menambahkan aplikasi. Dan di sini kita bisa menyembunyikan ikon layar utama. Sembunyikan sepenuhnya. Dan pada dasarnya, apapun yang bisa kita sembunyikan sepenuhnya, langsung aja kita sembunyikan. Dan seperti yang kalian lihat, mari kita sembunyikan Instagram sepenuhnya. Dan sekarang sudah tidak ada di sini. Mari kita ketik Instagram. Dan tidak ada hasil yang ditemukan. Tapi begitu kita masuk ke sini, dan kita masukkan kode akses rahasia kita, maka kita akan melihat aplikasi-aplikasi yang tersembunyi. Jadi, misalnya Instagram, Facebook, di sini ada Amazon, dan di sini ada AI Studio. Tapi, kita masih bisa menemukan AI Studio di sini, karena itu adalah aplikasi dari Oppo. Jadi, ini adalah fitur yang sangat keren yang bisa kalian gunakan untuk menyembunyikan beberapa aplikasi di perangkat kalian. Sekarang, kita punya penyimpanan pribadi. Dan apa itu penyimpanan pribadi? Akan saya tunjukkan kepada kalian. Di sini kalian bisa menyembunyikan barang-barang kalian. Jadi misalnya, gambar, video, audio, dokumen. Dan di sini kalian juga punya file lain, seperti file zip, file rar, file 7.zip, jar, OTR, dan kalian bisa langsung beralih di antara file-file tersebut. Di sini kalian bisa klik tambah, dan setelah itu, tapi saya hanya punya gambar dan video. Jadi, mari kita klik tambah. Dan saya akan memilih gambar-gambar ini di sini sebagai contoh. Kita bisa mengaturnya sebagai pribadi.
Dan sekarang mereka sedang dilindungi. Mereka sedang dienkripsi. Dan sekarang kita udah memilikinya di penyimpanan pribadi kita. Sekarang mereka tidak ada di galeri biasa. Jadi kapanpun kita pergi ke sini. Dan biar saya cepat ketikkan foto-fotonya. Lalu, seperti yang kalian lihat, kita tidak menemukannya. Dan kita hanya bisa mengaksesnya di penyimpanan pribadi setelah memasukkan kata sandi privasi. Jadi berikutnya adalah pengganda sistem. Dan seperti yang kalian lihat, kita bisa membuat sistem terpisah untuk aplikasi dan data. Dan kita bisa mengakses sistem cloning ini melalui sidik jari khusus yang dirancang khusus atau kata sandi layar kunci. Jadi, mari kita klik dapatkan akses dan atur kata sandinya. Sekarang saya akan memasukkan kata sandi untuk sistem utama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak aman dan mudah ditebak, jadi pastikan untuk menggantinya. Dan sekarang sudah membuat cloning system. Sekarang kita akan memasukkan kata sandi untuk cloning system. Dan saya akan menggunakan 654.321. Jadi ini benar-benar berbeda. Dan seperti yang kalian lihat, kedua kata sandi telah berhasil diatur. Karena kita bisa masuk ke cloning system kita. Dan sekarang, mari kita masukkan kata sandinya. Jadi inilah dia, kita tidak punya apa-apa di sini. Dan begitu kita masuk ke sini dan memasukkan kata sandi, seperti yang kalian lihat, kita akan berada di sistem normal kita. Tapi begitu kita masuk ke sini dan memasukkan kata sandi secara terbalik, yang merupakan pengaturan sistem kedua kita akan mendapatkan ini sekarang. Jadi di sini kita bisa memilih antara dua mode. Seperti yang kalian lihat, ini sangat mudah. Sekarang, mari kita kembali ke pengaturan. Beginilah cara kerja sistem cloner, dan fitur ini dirancang khusus untuk privasi Anda, sehingga tidak ada orang yang bisa mengakses ponsel Anda. Bahkan jika mereka tahu satu kata sandi, mereka tetap harus tahu yang kedua. Dan di sini kita punya perlindungan berbagai layar. Jadi seperti yang kalian lihat, ketika kalian membagikan aplikasi yang sensitif terhadap privasi, seperti pesan, foto, atau aplikasi pembayaran, pihak lain hanya akan melihat layar yang diblokir. Ini sangat bagus, kita bisa menyembunyikan konten sensitif dari orang lain, dan di sini kita bisa mengaktifkannya. Fitur ini sudah aktif secara default di sini dan tersedia saat berbagi layar melalui sistem maupun aplikasi pihak ketiga. Jadi di sini kita punya daftar aplikasi yang didukung, setiap aplikasi yang ada di sini didukung, dan pada dasarnya akan disamarkan dari orang lain. Jadi pengaturan-pengaturan ini benar-benar bisa meningkatkan keamanan dan privasi Anda di Oppo Find X9 dan X9 Pro. Semoga video ini bermanfaat. Jika ya, silahkan beri like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.